Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Hanan. Tunggu, saya ditugaskan untuk membawa mereka berdua. Ya, baiklah. Kamu dulu, silakan maju. Bagaimana neraka menurutmu? Sungguh tidak ada penderitaan yang melebihi siksa neraka. Sangat menyakitkan. Oke, silakan kembali lagi ke neraka. Siap. Tunggu. Ada apa? Bukannya kamu tadi bilang di neraka sangat menderita ya? Iya benar. Lalu kenapa kamu semangat sekali disuruh kembali ke sana? Karena semasa hidup aku tidak pernah menggubris perintah Allah dan aku sangat menyesal. Iya, lalu sekarang saat aku mendengar perintah Allah yang kau sampaikan, aku sangat bersemangat. Meskipun perintah kembali ke neraka ya? Ya, sekalipun perintah ke neraka. Baik, tunggu sebentar di sini. Masuklah ke surga. Allah merahmatimu. Benarkah? Alhamdulillah ya Allah. Baik, selanjutnya. Bagaimana neraka menurutmu? Sungguh neraka adalah tempat penyesalan dan siksaannya sangatlah pedih sekali. Oke, sudah. Silakan kembali ke neraka. Baiklah. Tunggu. Kenapa kamu sepertinya nggak rela disuruh kembali ke neraka? Maafkan aku nggak menyangka aja akan disuruh kembali lagi ke neraka. Padahal aku sudah husnudzon bahwa kamu disuruh memanggilku karena aku akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata aku sudah salah sangka. Baik, tunggulah. Oke, karena kamu sudah berprasangka baik, Allah merahmatimu. Silakan masuklah ke surga. Terima kasih ya Allah. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulillahu syafa'atu jami'a. Sungguh yang berharap syafaat itu, yang berharap pertolongan Allah itu, yang berharap pertolongan untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat, lillahi syafa'atu jami'a. Kata Allah, semua pertolongan itu, semua yang menghasilkan kemudahan itu adalah milikku seluruhnya, adalah milik Allah. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hei, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Karena itu saat kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaat-Mu. Kami ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan di pekerjaan kami, kehidupan di interaksi sosial kami. Bahkan kami ingin hidupnya mudah, wafatnya mudah, dikuburnya mudah, di akhiratnya mudah ya Allah. Kata Allah, hei, turun Quran surah ke-19 Maryam ayat yang ke-15 itu. Ketika Allah contohkan jaminan kepada Nabi Yahya alaihi salam yang kelak diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak diajarkan kalimat kepada kita untuk mendapatinya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yahya, aku berikan jaminan kepadamu keselamatan, ketenangan, kenyamanan saat engkau terlahir berkehidupan di dunia. Wa yauma yamutu, saat akan wafat sampai kehidupan di alam kubur. Wa yauma yub'atsu hayya, sampai engkau kembali kepada Allah dibangkitkan dalam keadaan gembira, penuh dengan kemudahan. Salam disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam, diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya, bahkan untuk memohon itu setiap selesai salat dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita bermohon, ya Allah, anugerahkan kemudahan, keselamatan, kelapangan, kenyamanan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di 3 dimensi alam yang berbeda. Oke, sebagaimana yang tadi, apakah ketika salah mengucapkan itu lantas membuat sholat kita batal? Jawabannya tidak. Pertama-tama, teman-teman harus tahu bahwasannya yang diwajibkan ketika kita sholat, diwajibkan untuk membaca doa, itu hanya terletak pada 4 perkara.
Yang pertama, takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama hukumnya wajib buat dibaca. Barang siapa yang tidak membacanya maka batallah sholatnya. Yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Barang siapa tidak membaca Al-Fatihah maka batallah sholatnya. Yang ketiga adalah membaca tahiyat yang kedua. Bacaan tahiyat yang kedua sampai tasyahud. Sampai makanya ada ulama yang bilang bisa 5, bisa 4. Kalau ada yang bilang 4 berarti salawat sudah termasuk dalam tasyahud. Kalau ada yang bilang 5 berarti salawat dan tasyahud itu dipisah. Yang terakhir adalah salam yang pertama. Salam yang kanan, Assalamualaikum, itu hukumnya wajib. Assalamualaikum doang ya. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Jadi seperti doa ketika sujud, doa ketika ruku', doa ketika i'tidal, atau surat-surat pendek setelah pembacaan Al-Fatihah, maka itu hukumnya sunnah dan bukan termasuk daripada bacaan wajib. Karena ini hukumnya sunnah, bacaan-bacaan yang ada pada di sini itu hukumnya sunnah, maka teman-teman kalau kebalik itu gak apa-apa, gak masalah, gak ada problem. Cuman versi yang benarnya adalah ketika ruku' membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau tiba-tiba kebalik terus pas sujud sadar, tadi aku baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, gimana ya sholatku? Lanjut aja, gak ada masalah. Islam itu mudah. Hanya orang yang gak tahu yang suka bikin ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai sholat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan, yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya, saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini. Baik, ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir. Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Fokus. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan pasca salat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada Anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekankannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun Anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan Anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring. Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya, bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya, kalau Anda memang buru-buru, harus langsung bangkit pasca sholat. Ada yang bahkan setelah salam subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk mengejar pekerjaan itu tidak menghalangi Anda untuk berzikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja, ayo lakukan, kerjakan amalannya. Kalau Anda senggang, duduk dengan tenang, lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil Anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat Anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik. Nah, nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali bahwa kadang-kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ujian-ujian yang tantangan kita hadapi. Kadang-kadang sekitaran Anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang. Masya Allah, sudah berubah sekarang. Celaan bisa muncul, hinaan bisa keluar,
Bahkan kadang-kadang perubahan kita menjadi baik belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kenapa kemudian kita takut dengan celaan?